Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seputar dunia dapur dan dekorasi Bupi, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah mampir kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas pisau ya, yang biasa digunakan oleh para chef di dapur. Di sini ada beberapa macam warna. Ini ada yang berwarna merah gagangnya ya. Ini biasa digunakan untuk memotong atau mengiris daging yang berwarna merah ya. Jadi kayak daging sapi, daging kambing itu menggunakan pisau yang gagangnya merah. Oke. Kemudian ada yang berwarna kuning. Kalau yang kuning ini biasanya digunakan untuk ayam ya. Tergantung sebetulnya dari kebijakan dari hotelnya itu sendiri atau chefnya sendiri. Karena selain yang kuning bisa digunakan untuk ayam, ada juga yang menggunakan yang kuning itu untuk digunakan untuk memotong ini babi atau fork ya. Sementara yang untuk ayam dia menggunakan warna yang lain. Jadi itu tergantung dari kebijakan chefnya masing-masing. Tapi yang jelas ini dikasih kode seperti ini supaya si pisaunya itu nanti tidak bercampur ya. Ini tujuannya supaya tidak ada cross kontaminasi ya. Dan supaya si chef tidak akan salah menggunakan pisaunya ya. Jadi kalau misalkan mau memotong ayam pasti akan menggunakan yang kuning handle-nya. Kalau misalkan yang ready to eat itu yang putih ininya ya. Ready to eat atau kayak misalkan bread juga dia menggunakan yang putih ininya. Nah kalau yang hitam ini biasanya ini di dapur biasa. Jadi dia tidak ada color code-nya. Jadi ini di dapur yang tidak mempunyai color code atau misalkan di rumahan ya. Nah ini tidak menggunakan warna-warni ya, karena kalau yang ini berarti ini multifungsi ya. Jadi harusnya hijau, kemudian ada yang biru. Kalau yang biru itu handle-nya itu untuk yang dipakai menggunakan siput ya, untuk memotong siput ya. Kemudian yang hijau, nah kalau yang hijau ini biasa digunakan untuk memotong sayuran. Nah seperti yang dilihat di sini ada juga yang hijau. Ini, tapi ini bukan buat sayuran sebetulnya. Ini adalah untuk memotong salmon ya. Pisaunya aja ini pisau salmon ya. Jadi ini pengecualian kalau yang ini. Oke. Sebetulnya di sini saya ingin membahas salah satu kegunaan daripada pisau-pisau ini ya, di samping color code-nya. Nah ini ada yang disebut dengan cleaver knife ya, atau pisau besar ya, bisa juga disebut golok. Bentuknya besar, tebal ya, seperti ini. Ini biasa digunakan untuk memotong daging ya, dan juga untuk mencacah tulang ya. Bisa dilihat ininya tebal dan ininya arah tajamnya itu tengker ya, ya tebal. Kalau dilihat tuh ya tengker ya. Ini cukup beratnya. Nah ini biasanya digunakan untuk memotong tulang ya, memotong tulang. Tapi bukan tulang yang besar ya. Nah, kalau tulang yang besar tetap harus menggunakan bone saw ya, tidak bisa menggunakan ini, akan susah motongnya dan akan tidak rapi. Paling ini untuk tulang-tulang kecil aja bisa dipakainya. Nah kalau ini untuk slicer ya, untuk menyayat daging, sama ini juga. Nah kalau yang ini adalah yang disebut dengan bone knife ya. Iya, boning knife. Jadi ini untuk memisahkan tulang dengan daging ya. Jadi desainnya seperti ini. Ke ujungnya tipis ya, ke sini kecil. Jadi kalau misalkan kita masuk ke daerah yang sempit itu, misalkan antara tulang dengan tulang, ini lebih mudah bermanuver. Makanya dibikin setipis seperti ini, yang tebal kayak yang ini ya. Ini kan tebal ya, kalau kita bandingkan ini kecil. Jadi ini maksudnya untuk mempermudah manuver di saat
kita perlu memutar arah pisau di sudut-sudut yang sempit ya. Makanya boning knife seperti ini desainnya. Nah, kalau ini adalah faring knife. Ya, ini biasanya digunakan untuk mengupas ya. Ini sebetulnya lebih cocoknya untuk vegetable section ya. Ya, jadi kalau mau mengupas itu ini lebih mudah handle-nya. Tapi karena ini warnanya merah, berarti ini sebetulnya untuk di wilayah butcher yang digunakan untuk memotong daging merah ya. Nah, kemudian di sini ada pisau yang kuning ya. Ini juga untuk slicing ya, slicing, chopping. Ini juga untuk slicing dan chopping ya. Nah, ini adalah pisau yang multifungsi. Kalau untuk ibu-ibu di rumah, yang saya sarankan ya, kalau misalkan Anda ingin memilih pisau, ada dua yang paling saya sarankan buat ibu-ibu di rumah, yaitu pisau yang ini ya, pisau yang ini faring knife, sama yang ini pisau biasa disebut dengan chef knife ini ya, chef knife. Jadi pisau serbaguna. Ini pisau serbaguna juga nih, ada beberapa macam desainnya. Sebenarnya sama aja, ini adalah merupakan pisau serbaguna, tidak terlalu besar, tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal juga, enak dipegang, mudah bermanuver ya. Dan ini kalau di ini 1 jengkal ya, kira-kira segini, panjangnya 1 jengkal, lebarnya sekitar segini, 2 ruas jari ya, 2 ruas jari. Dan ini sangat multifungsi ya. Jadi kalau untuk ibu-ibu di rumah, saya menyarankan pisau ini saja dan pisau faring knife. Jadi multifungsi dan ini. Jadi ini sudah mewakili semua pisau yang ada di sini. Kalau untuk ibu-ibu di rumah, karena kan kalau di rumah nggak perlulah kayaknya ibu menggunakan pisau untuk boneless ya. Kalau misalkan terpaksa harus boneless, bisa menggunakan pisau ini, atau ini juga bisa sebenarnya digunakan. Cuman kan kalau di hotel atau di dapur profesional, kita memerlukan kecepatan ya, makanya pisaunya harus seperti ini, spesial untuk boning knife itu, biar lebih cepat dan lebih mudah ya. Karena kita menghandlenya bukan 1-2 kilo ya, itu bisa sampai ratusan kilo, ribuan kilo dalam sehari mengerjakan daging itu. Oke, kemudian ini ada pisau sembelih, ini bisa dipakai untuk menyembelih ya, bisa juga untuk memotong daging ya. Ini untuk sayuran juga sebetulnya bisa, cuman ya kurang praktis aja, ini terlalu lebar. Tapi ini akan lebih enak lagi kalau digunakan untuk menyembelih hewan ya. Ini lebih enak kalau digunakan untuk menyembelih pisau ini. Nah, ini sama, ini pisau untuk slicing, untuk memotong sayuran ya. Ini karena warnanya hijau. Untuk chopping, motong sayuran, slicing, ini bisa juga. Oke. Sementara ini merupakan sharpening steel ya. Jadi ini untuk menghaluskan ketajaman pisau ya. Jadi bukan ngasah sih, kalau mengasah menggunakan ini akan sulit ya. Untuk pisau yang udah tumpul itu diasah pakai ini tentu saja akan sulit dan merepotkan. Jadi ini hanya untuk menghaluskan aja. Jadi pisau yang sudah diasah supaya lebih tajam lagi, lebih nancep lagi tajamnya, kita menggunakan sharpening style. Ya, sementara ini tadi udah saya sebutkan, ini adalah pisau untuk memotong salmon, slice salmon ya. Kayak misalkan smoke salmon, kalau ingin diiris tipis-tipis menggunakan ini. Sebetulnya pisau ini banyak sekali macamnya. Kebetulan yang saya ada sekarang ini ya, yang lagi ada di ruangan saya. Ada pisau untuk keju, ada pisau untuk bread gitu ya. Kalau untuk bread biasanya dia bergerigi
bergerigi seperti ini ya, tapi geriginya besar ya. Dan biasanya kalau bread knife itu ujung ininya tuh nggak tajam ya, dia datar aja gitu, datar seperti ini, cuman nggak terlalu lebar kayak gini, paling segini nih lebarnya, sekitar 2 jari ya gitu. Baik sahabat semuanya, itulah tadi beberapa jenis pisau dan kegunaannya, termasuk juga color code-nya. Oh ya, satu lagi, ini ada yang disebut dengan faring knife, turning knife ya. Ini adalah pisau untuk bikin turning ya, dan bisa juga digunakan untuk carving vegetable. Jadi ini yang kecil-kecil ini bisa digunakan untuk membuat carving vegetable. Selain untuk mengupas, juga untuk mengcarving ya. Misalkan membentuk hiasan kayak bunga dari carrot atau dari tomat ya. Ini pun juga sama ya. Jadi fungsinya selain untuk bikin turning ya, turning knife, bisa juga ini untuk ngupas juga bisa. Tapi yang lazim dipakai ngupas adalah yang ini, yang kecil ini. Oke, baik sahabat semuanya, terima kasih telah menyimak video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.